Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja. Kalau kita masuk dari Kelampok, maka kita langsung berjalan melalui sebelah timur dari sebuah makam besar. Nah, tampaknya itu makam desa dari penduduk Wirasaba dari masa lampau sampai sekarang. Nah, kemudian jalan rel kereta api itu ternyata berada pada sisi dari jalan desa itu. Nah, kemudian saya menyusuri jalan itu ke arah utara dan sampailah kepada rumah seorang penduduk yang sudah saya katakanlah sudah saya cari bahwa penduduk itu pasti mempunyai naskah atau manuskrip kuno di situ. Nah, kemudian saya berhasil menemukan penduduk yang menyimpan naskah kuno secara turun-temurun, dan memang kelihatannya naskah itu sudah disalin secara terus-menerus. Nah, sehingga kalau diure ternyata bahwa naskah itu juga selalu disalin dan kemudian selalu diberikan kepada keturunan Wirasaba yang berada di berbagai tempat Nah, khusus di Kecamatan Bukateja, mereka rata-rata yang masih keturunan Wirasaba akan menyimpan salinan naskah Wirasaba itu yang berjudul Sejarah Wirasaba. Nah, ternyata bahwa sejarah Wirasaba pun sudah katakanlah sudah menasional karena kalau kita pergi ke museum perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, maka di sana ada naskah yang berjudul Babating Banyumas, Babat Banyumas pakai T Babat Banyumas. Ternyata isinya sama persis dengan sejarah Wirasaba. Nah, kalau dilakukan kritik teks, maka sejarah Wirasaba ini merupakan naskah yang sangat penting ketika memasuki kota Banjarnegara. Maka sejarah Wirasaba menghasilkan teks yang baru yang kemudian saya sebut sebagai Babat Banyumas versi Banjarnegara. Nah, kemudian juga sejarah Wirasaba masuk juga ke kota Banyumas. Di kota Banyumas juga rupa-rupanya tersimpan pada koleksi naskahnya, koleksi Pangeran Mertadirja yang ketiga. Dan tampaknya yang sangat berminat terhadap naskah-naskah Babat itu adalah putra Pangeran Mertadirja III, yaitu Pangeran Arya Ganda Subrata. Jadi Pangeran Ganda Subrata ini adalah orang yang sebagai pembaca dan pengamat karya-karya Babat Sehingga ketika dia membaca karya Babat, karya Patih Wiriatmaja dan Patih Purwa Subraja yang diterbitkan oleh Drugerits Elektrise Drugerits dan Purbolinggo, maka Bupati Banyumas tahun 1913 sampai 1933 ini banyak memberikan catatan-catatan pinggir Jadi ketika naskah itu terbaca olehnya dan itu terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka
Pangeran Arya Ganda Subrata itu akan memberi catatan dengan tintanya di margin baik itu kanan maupun di margin kiri. Nah, rupanya kalau kita lihat dari catatannya, maka Pangeran Ganda Subrata ini adalah orang yang sangat peduli ya terhadap karya Babat Banyumas. Bahkan kelihatannya ia adalah seorang yang sangat mempunyai minat yang tinggi terhadap karya tersebut. Nah, oleh karena itu wajar saja bila pada masanya rumah kepangeranan itu kemudian menyimpan koleksi naskah-naskah Jawa, kemudian naskah-naskah Banyumas yang berasal dari berbagai tempat ya, yang kemudian kelihatannya dikumpulkan oleh sang pangeran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.